Bocah ini namanya George. Dari 4 bersaudara, cuma George yang badannya paling gede. Karena hidup miskin, sang ibu sampai harus membagi makanan jadi 5, agar semua bisa makan. Meski kehidupan keluarga mereka miskin, tapi ibu selalu mengajarkan anak-anak agar jangan mengeluh dan selalu bersyukur. Sebelum makan, ketika yang lain fokus berdoa, ekspresi George justru terlihat bete. Baginya, dalam kehidupan miskin serba kekurangan ini Tuhan, itu cuma omong kosong. Di sekolah George ini anak yang pintar. Tapi gara-gara miskin, dia sering direndahkan teman-temannya. Bahkan gurunya sendiri. Dia juga sering diledek dengan panggilan George si miskin. Hari itu George yang muak diledek terus, pun akhirnya menghajar temannya, lalu pergi meninggalkan sekolah. 7 tahun kemudian, terlihat George kini sudah berusia 18 tahun. Akibat putus sekolah dan tak punya ijazah, George terpaksa mencari uang dari mencuri. Malam itu waktu sedang beraksi, George kaget. Ternyata korbannya adalah polisi. Beruntung dia berhasil kabur. Di jalan pulang, dia tak sengaja melihat iklan TV, ada asrama program khusus pemerintah yang menampung anak-anak putus sekolah. Di asrama nanti, semua akan dilatih skill bekerja. Dapat makan gratis, serta dapat gaji bulanan. Melihat kesempatan itu, George langsung memberitahu ibu. Ibu pun mengizinkan. Ibu hanya berpesan, jika nanti saat hidup mandiri ada masalah, George jangan pernah menyerah, dan teruslah fokus meraih cita-cita. Apapun yang terjadi, pokoknya nggak boleh pulang sampai jadi orang sukses. Ucapan sang ibu barusan membuat George semakin semangat. Besok paginya setelah mendaftar, George mulai masuk asrama. Di kamar, ketika membuka tas, George sangat senang. Ternyata ibu membelikannya sepatu baru dan selembar kertas pesan motivasi. George pun mulai belajar dengan semangat. Turn that off. What I'm trying to study. Waktu istirahat, George kaget kenapa sepatu barunya hilang. Saat makan siang bareng temannya yang bernama Desmond, George tak sengaja melihat sepatu pemberian ibunya dipakai si pencuri. Beruntung ada petugas bernama Doc datang melerai. Akibat membuat keributan sampai merusak pintu asrama, Doc terpaksa harus memulangkan George. Di mobil waktu mau diantar ke halte bis, George terus memohon agar tak dipulangkan. Ia minta maaf sambil bilang kalau asrama ini adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Mendengar itu, dokter diam, kasihan. Doc lalu menawarkan gimana kalau George jadi petinju. Dengan badan dan kekuatan sebesar tadi, Doc yakin suatu saat nanti, George pasti bisa jadi atlet tinju sukses. Meski tak mengerti tinju sama sekali, tapi demi tak dipulangkan, George menjawab, mau. Di tempat latihan, setelah memakai perlengkapan tinju, DOC menjelaskan beberapa aturan di dalam ring. Ketika semua siap, George pun memulai latihan pertamanya. There like a statue and a picture of your feet, George. Hit him, George. George kalah telak karena kesal ditertawakan. George pergi. Di ruang ganti, melihat kemarahan George, Doc berusaha menenangkan. Ia menasehati. George terlalu memikirkan pendapat orang lain, sampai tak fokus belajar. Walaupun kekuatan George besar, tapi bila tak menguasai teknik, maka tak mungkin bisa menang. Setelah jam latihan bubar, Doc mulai melatih George teknik-teknik dasar bertinju. Selama berlatih, Doc menjelaskan kalau tinju itu bukan cuma tonjok-tonjokan doang, tapi juga harus mengontrol pikiran.
Jika bisa menguasai pikiran, maka bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Minggu demi minggu berikutnya, George terus berlatih. Satu bulan kemudian, saat tanding ulang, gerakan George terlihat jauh lebih baik, 180 derajat. Dengan pukulan keras, dia berhasil menang mudah. Selesai tanding, George menemui Doc dan minta ikut kejuaraan dunia kelas berat. Ia lalu menunjukkan majalah tinju, sambil bilang kalau dia ingin sukses kaya raya. Seperti petinju terkenal bernama Joe Frazier. Melihat semangat anak muda itu, Doc menjelaskan untuk bisa mengikuti kejuaraan dunia, George harus memenangkan beberapa pertandingan profesional terlebih dahulu. Karena masih noob, Doc menyarankan lebih baik George fokus. Latihan sekeras mungkin selama setahun untuk persiapan. Setelah 1 tahun lamanya berlatih, pada tahun 1968, George akhirnya ikut pertandingan seleksi kelas amatir di Meksiko. Selama pertandingan, George terus disudutkan pihak lawan. Beruntung dia bisa membalikkan keadaan. The fighting Foreman is turning. A gold medal and a stunning upset. God. He won the gold medal. George menang dan berhasil lolos seleksi. Kini dia sudah bisa bertinju di level berikutnya, yaitu level profesional. Sepulang dari Meksiko, dengan gembira George menemui sang ibu. Melihat kesuksesan putranya, ibu sangat bangga. Beberapa hari kemudian, George disuruh Doc pergi ke kota Auckland. Di bandara, George papasan sama wanita cantik bernama Paula. Setelah kenalan dan tukeran nomor telepon, mereka berdua pun berpisah. Sesampainya di suatu tempat latihan di kota Auckland, DIC memperkenalkan George ke seorang mantan petinju profesional yang akan jadi pelatih barunya. Sebelum latihan, si mantan petinju mengingatkan, mulai sekarang George harus mempersiapkan mental. Karena pertarungan di level profesional tak semudah yang dibayangkan. 1 tahun berlalu. Pada tahun 1969, George memulai debutnya sebagai petinju profesional. Selain tinju, hubungannya dengan Paula juga semakin dekat. Setelah menikah, tahun demi tahun George terus memenangkan pertandingan profesionalnya tanpa pernah kalah sekalipun. Hey, watch this. 4 tahun lamanya bertinju di level profesional. Kini, George akhirnya layak bertanding di kejuaraan dunia kelas berat. Meski pendatang baru, namun George langsung memberanikan diri menantang petinju idolanya yaitu Joe Frazier. And there's the bell, they're underway. There's that Joe. Oh, and another left. It is. Down goes Frazier. Heavyweight champ is taking the act, and George Foreman is...
real surprise. Just hitting him again and again. Foreman is all over him again. Stand. Frazier, take. How much target practice? He's down again. Slow to get up. It's over so early. Oh, he's down. Heavyweight champion of the world. George Foreman. Alhamdulillahnya, George menang. Artinya dia telah merebut gelar juara Joe Frazier. Untuk merayakan kemenangan, malamnya George mengadakan pesta. Di acara pesta, teman lama George sewaktu di asrama, yaitu Desmond juga hadir memberi selamat. Melihat kesuksesan sahabatnya, Desmond sangat bangga. Karena sekarang udah kaya, George minta Desmond jadi asisten pribadi, sekaligus akuntan untuk mengurus keuangannya. Mendengar tawaran itu, Desmond mau. Pagi hari waktu baru selesai mandi, George melihat di TV. Ada seorang petinju kelas berat bernama Muhammad Ali sedang wawancara. Ali di situ terus mengomentari teknik tinju George sambil menantangnya berduel. Mendengar provokasi Ali, George merasa tertantang. Siang hari di rumah, George mengundang ibu dan saudaranya untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya. Selama acara, mereka semua tertawa bersama menikmati makanan. Mereka gembira. Dulu untuk makan aja satu roti harus dibagi berlima. Tapi sekarang makanan sudah berlimpah. Namun di tengah kebahagiaan, Paula justru terlihat sedih. Semenjak sukses dan bergelimang harta, ia merasa akhir-akhir ini suaminya berubah. George terlihat sudah tak mencintai Paula lagi. Selesai acara. Karena lelah dengan sikap George, suami istri itu pun ribut besar. Hingga akhirnya Paula minta cerai. 1 tahun kemudian, pada tahun 1974, George menerima tantangan Muhammad Ali. Malam hari ketika semua siap, big match, pertandingan antara George melawan Muhammad Ali pun dimulai. Come on. Phone pound. Keep pounding. That ring. I don't see any place to hide in this. Looking for a place to hide. Ali, retreat. Gotta be doing some damage. They told me you was back. Here it is. What's my name? Break it up. Get on those ropes! Back to the ropes, George. Come and get me. Stay on him, George! Those are deadly from just getting pounded. Those... George, let me see something. There you go, man. You can hit hard. Ronde demi ronde, George selalu berusaha menyerang Ali. Tapi karena terus-menerus menyerang, staminanya habis. Di ronde ke-8, melihat pukulan George semakin melemah, Ali pun menyerang balik. Foreman looks tired. Big right hand. My turn. Untuk pertama kalinya, setelah 40 kali kemenangan berturut-turut, George akhirnya kalah. Artinya gelar juaranya kini telah direbut. Selesai pertandingan, dengan sangat kecewa, George pulang ke rumah. 6 bulan berlalu. Suatu malam, demi menaikkan kembali reputasinya, George menantang 5 orang petinju duel sekaligus. Ali di situ juga hadir menyaksikan. Namun meski George mengalahkan lawan-lawannya, para penonton justru bersorak memanggil-manggil nama Ali karena emosi. George menantang 2 ulang, tapi Ali menolak.
Di ruang ganti, melihat muridnya frustasi, Doc mencoba menemani. Tak lama kemudian, George dapat surat yang mengabarkan kalau sekarang adik perempuannya sedang melahirkan, tapi kondisinya kritis. George pun bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, setelah mendengar cerita ibu tentang kondisi adiknya, George shock. Satu-satunya harapan hanyalah keajaiban Tuhan. Di tengah kesedihan, George berlutut. Untuk pertama kali dalam hidupnya, George berdoa. Sambil menangis, dia memohon Tuhan, ambillah nyawaku, jangan adikku. Sepanjang malam, George terus berdoa tanpa henti. Hingga pagi harinya, ketika terbangun, sang ibu memberitahu kalau adik dan bayinya berhasil selamat. Mendengar kalimat itu, George seakan tak percaya. Ternyata Tuhan benar-benar ada. Tuhan benar-benar mengabulkan doanya. 3 tahun kemudian, suatu hari terlihat, George sedang bertanding dengan petinju kelas berat bernama Jimmy Young. Namun akibat trauma, karena kalah melawan Ali dulu, kemampuan George seperti menurun. Let's go. All right. George kalah. Di ruang ganti, saat sedang frustasi, tiba-tiba tubuhnya terasa aneh. Di tengah kebingungan, George seperti mendengar ada suara misterius, terus memanggil-manggil namanya. Karena tak kuat dengan kejadian spiritual yang sedang dialami, George pun pingsan. Ketika sadar, lagi-lagi tubuhnya terasa aneh. Rasanya seakan seperti baru terlahir kembali. George di situ terus menyebut nama Tuhan, lalu menyiram tubuhnya dengan air. Semenjak kejadian itu, George jadi rajin beribadah. Hingga suatu hari, setelah menetapkan hati, tiba-tiba George memberitahu Dom kalau dia ingin pensiun dari dunia tinju. Dia ingin menjadi pendakwah dan mengabdikan dirinya di jalan Tuhan. Mendengar keputusan mengejutkan itu, dengan kecewa Dom pergi. Beberapa hari kemudian, terlihat George sedang berdakwah di pinggir jalan. Selesai dakwah, dia bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Mary. Mereka berdua lalu mengobrol, saling mengenal satu sama lain. 7 tahun berlalu. Pada tahun 1985, kini George sudah jadi pendeta di gereja kecilnya. Ia dan Mary juga sudah menikah serta punya 2 anak. Suatu pagi di rumah, ketika sedang menonton TV, ada berita tentang 2 bocah ketangkap polisi gara-gara mencuri. Melihat berita itu, George teringat kenangan masa kecilnya dulu. Ia pun berencana membuka tempat olahraga untuk mendidik anak-anak jalanan miskin. Minggu depannya, setelah mensurvei lokasi gedung bersama Desmond, George langsung membelinya. Make sure they're not loose. That looks good, Steve. Come on, enjoy yourself. Namun beberapa bulan berjalan, mendadak listrik mati. Ketika diperiksa, George kaget. Ternyata selama ini dia tak pernah membayar listrik. Karena merasa ada yang gak beres, dia pergi ke bank untuk memeriksa laporan keuangan. Petugas bank di situ memberitahu kalau seluruh uang tabungan sudah habis. Bahkan sekarang George punya hutang di bank. Mendengar itu, George shock. Ia tak menyangka uang hasil kerja kerasnya selama ini hilang. Malamnya George mencari Desmond di bar. Dengan emosi, dia mengejar Desmond lalu bertanya kemana uangnya. Desmond pun minta maaf, sambil menjelaskan semua uang habis gara-gara investasi bodong. Mendengar penjelasan itu, George terdiam lemas. Keesokan harinya, George mencoba menjadi model iklan untuk mencari penghasilan. Ia juga menjual souvenir ke penggemarnya. Tapi saat dihitung-hitung, uang yang dia kumpulkan masih belum cukup untuk melunasi hutang-hutangnya di bank.
Besoknya, karena tak bisa membayar hutang, pihak bank terpaksa menyita gedung olahraga George. Dari kejauhan, waktu melihat anak-anak jalanan tak bisa berlatih lagi, hati George terasa perih. Ia lalu menemui Doc. Setelah menceritakan kondisinya, George memohon agar Doc mau melatihnya lagi seperti dulu. Melihat keseriusan mantan muridnya, Doc memutuskan setuju, tapi dengan syarat. Pertama-tama George harus nurunin berat badannya. Mendengar jawaban Doc, George sangat senang. That's nasty, George. Who's ready for pancakes? I'm ready. Beberapa bulan kemudian, George mulai latih tanding. Namun karena faktor usia, stamina George tak lagi sama. Ia dengan mudah dikalahkan. Pada tahun 1987, setelah 2 tahun berlatih sekeras mungkin, George Pitt mencoba menantang petinju profesional. Fight when you want me to go home. Come on. Fight. You want to fight? Can still punch. Finish him. That's enough, man. Back with a big win. George menang. Berita tentang kemenangan dan kemunculan kembali George juga viral. Pertandingan demi pertandingan pun terus dia lalui. Hingga akhirnya, George berhasil kembali memasuki kejuaraan dunia kelas berat lagi. Hari itu George menantang petinju, pemegang gelar juara dunia bernama Michael Moorer. Everytime George Lane Somethings. Selama pertandingan, George terus disudutkan lawan. Di ronde 9, ketika jeda karena khawatir, Doc mencoba menghentikan pertandingan, tapi George menolak. Dengan tenang, George memberi isyarat kalau dia pasti akan menang. Setelah bel berbunyi, pertandingan pun kembali dilanjutkan. Di rumah, George menang. Semua penonton kaget, seakan seperti tak percaya kalau George, si petinju tua, mampu memenangkan pertandingan. Dia tak sering yang penuh hingar-bingar kemeriahan itu. George tak senang berlebihan. Dia memilih berlutut dan bersyukur pada Tuhan. Ia juga memeluk dan berterima kasih pada Doc, pelatih yang tak pernah lelah membimbingnya. Berkat kemenangan ini, George pun diberi penghargaan sebagai petinju tertua sepanjang sejarah yang berhasil menjadi juara dunia.